Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, setelah minggu lalu kita bikin video tentang ini kalau kita sedekah, tapi sedekah kita disalahgunain, itu boleh kembalian nggak? Dan dalil agama yang kita pahami kemarin itu boleh diminta kembali. Tapi ada juga yang nanya, kualat nggak kita Ustaz? Saya bilang enggak ada itu kualat. Tapi dapat pahala nggak? Dapat. Jadi kalau minta uang sedekah yang kita kasih, jumlahnya banyak, disalahgunakan, itu kalau diminta lagi kita dapat 3. Yang pertama, dapat barangnya bisa kembali. Yang kedua, kita tetap mendapat pahala. Yang ketiga, ya bisa dikasihkan ke siapa yang perlu, bisa gunakan untuk kepentingan lain, apa untuk kepentingan anak kita, saudara kita, atau kepentingan sosial lainnya gitu, yang kita anggap lebih kredibel. Misalnya ada yang sudah sedekah mobil Innova. Mobil Innova itu ternyata digunakan oleh Mansur untuk kepentingan untuk merayu-rayu orang untuk melakukan penipuan lebih dahsyat lagi. Ada yang sudah bersedekah mobil Jaguar, tapi dikatakan oleh Mansur, ini bukti seorang konglomerat. Karena itu tujuan orang untuk digunakan kepentingan pesantren atau dijual untuk kepentingan tahfiz dan segala macam. Jadi niatnya tergantung ya. Nah sekarang saya tahu itu, yang bersedekah tadi itu hidupnya susah sekarang. Nah sekarang langkahnya gimana? Yang sudah bersedekah Innova tadi itu, ya minta lagi, datang ke rumah Mansur, minta, saya nggak ikhlas. Dan saya gunakan ini untuk kepentingan yang saya niatkan, sebutkanlah nih, ternyata antum tidak pakai untuk itu. Saya minta lagi. Ada yang sedekah pom bensin. Pom bensin ternyata digunakan sebagai modal bisnis oleh pribadinya untuk kepentingan pribadi, tidak untuk kepentingan Islam dan kepentingan kaum muslimin, tidak kepentingan orang-orang yang membutuhkan untuk kegiatan rumah tahfiz. Minta lagi, minta. Kualat nggak kita? Enggak. Contohnya apa gitu? Ini ada kawan cerita sama saya, namanya saya sebut aja lah, Puspo Wardoyo. Dulu dia itu untuk kepentingan dakwahnya Mansur, dia pinjamkan, apa dia sedekahkan saya nggak tahu pasti ya, tapi dia pinjamkan 1 mobil. Ternyata oleh Mansur tidak sesuai dengan kesepakatan. Terus sekarang dia minta lagi. Kualat nggak dia? Enggak, tetap usahanya maju terus, berkembang terus. Tuh pahala dapat nggak? Ya dapat, karena dia sudah berbuat baik. Dia dapat pahala, dikasih pahala oleh Allah. Jadi harta sedekah yang kita sedekahkan itu, yang pertama boleh diminta kembali kalau penggunaannya tidak sesuai. Yang kedua, kita tidak akan kena kualat. Nggak ada tuh kualat, ente udah sedekah kok minta lagi kualat, ente nggak ada pak. Nggak ada bu kita kualat, karena kepentingan umum itu lebih penting. Nah, sekarang misalnya nih, saya tahu betul itu. Orang mau mensedekahkan mobil Kijang dulu, Innova baru. Sekarang enak aja Mansur bilang ini punya dia. Itu bukan punya dia. Itu punya kaum muslimin. Punya yayasan yang digunakan untuk kepentingan Islam. Digunakan untuk modal untuk berbisnis misalnya nih. Karena bisnis itu nggak karu-karuan oleh para ulama, itu bisnis haram gitu. Tapi dia dengan santai dan tidak mau peduli. Dia laju terus. Minta lagi boleh nggak? Boleh, saya menganjurkan minta lagi aja. Jadi mobil Kijang tadi dia minta lagi. Pom bensin minta lagi, kan barangnya masih ada. Karena itu kami berkali-kali mengatakan kalau tidak bisa meminta secara langsung, kita dengan senang hati Yayasan Pelita 5 Pilar akan memfasilitasi, mengadukannya supaya barang ini bisa dikembalikan kepada pemiliknya. Dan pemiliknya nanti bisa mensedekahkan untuk kepentingan lebih besar, kepentingan Islam. Sebab kalau tidak diminta, itu pahala ikhlasnya nggak ada gitu.
sedekah yang kita sebut-sebut, yang nggak ikhlas lagi, dan digunakan orang untuk kepentingan yang salah gitu, itu malah bisa menimbulkan dosa. Karena itu negara kita lihat dia memberikan donasi, memberikan beasiswa, scholarship kepada pelajar dan mahasiswa, tapi dia nggak belajar benar, negara biasanya bisa memutus atau menghentikan beasiswa. Kalau di Malaysia, dia sekolahkan ke London misalnya, tuh tahu di sana dia bukan sekolah, dia kawin dengan bule Inggris gitu, dia nggak sekolah lagi, maka orang tuanya ditagih untuk mengembalikan uang beasiswa tadi. Di perusahaan memberikan CSR misalnya nih, digunakan untuk kebatilan, perusahaan tuh bisa memutus dan tidak melanjutkan tahun depan, CSR nggak dikasih lagi dah gitu. Dan itu terjadi juga pada sekarang yang dilakukan oleh Sumansur. Harta-harta itu dia gunakan bukan pada tempatnya, dia gunakan misalnya untuk membangun kerajaan bisnis sendiri, untuk kepentingan sendiri, bukan kepentingan Islam gitu. Maka uang sedekah itu minta lagi aja. Kalau Bapak nanti punya kesulitan dalam memintanya, di sini kami lampirkan, ini loh yayasan kami siap memfasilitasinya. Ya, teleponnya nanti dicatat, itu bukan telepon gelap. Yayasan ini juga bukan yayasan gelap, tapi legal secara hukum, dan kita mendaftar untuk kepentingan itu. Terima kasih. Semoga kita semua makin berani dalam beragama, berani dalam kebenaran, dan juga berani memperjuangkan kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.